Jangan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau jadi editor jelas ini membantu. Di sana menampilkan aurat orang yang tidak pakai jilbab, wanita yang nggak pakai jilbab, mempromosikan rokok, ya, yang benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Makanya jelas tolong-menolong dalam keburukan, nggak boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Juga kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Berusaha sadid, berusaha lurus. Kalau tidak ya berusaha mendekati lurus. Kalau nggak bisa 100%, maka ya 99%. Kalau nggak bisa 99%, ya 98% gitu ya. Kalau nggak 95, kalau nggak 90. Jadi ketika kita nggak bisa 100%, jangan langsung 1%. Jangan langsung 0%. Langsung tinggalkan. Kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Ini kaidah umum untuk akhwat, maka tidak perlu buat konten sama sekali. Ya. Akhwat tidak perlu menampilkan apapun bagian dari dirinya di internet. Apakah itu suaranya, apalagi badannya, apalagi wajahnya, apalagi auratnya. Walaupun itu dia pakai jilbab, ya ditampilkan hanya kakinya saja, kaos kakinya, atau ditampilkan tangannya. Ya, walaupun dia berpendapat tangan itu bukan aurat, nggak perlu ditampilkan sama sekali. Karena Nabi mengatakan wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Ini sudah cukup. Ma taraktu ba'di fitnatan antar al-rijal min nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Ini sudah cukup untuk membuat kita mengatakan wanita nggak perlu menampakkan apa-apa di internet sama sekali. Apakah itu suara, apakah itu gambar dia, atau itu cuma kaos kaki dia, atau sarung tangan dia, atau dari belakang, nggak perlu sama sekali. Karena fitnah wanita besar. Bahkan kata para salaf dahulu, aku berjalan di belakang singa itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di belakang wanita. Sampai seperti itu. Jalan di belakang singa bisa diterkam, bisa mati. Ya, kalau singanya tahu, nengok, mati. Tapi itu lebih mending daripada jalan di belakang wanita. Sampai seperti itu. Ya, para salaf takut terhadap fitnah wanita. Sampai Sa'id Ibn Musayyab, umurnya sudah 90-an, tetap takut sama fitnah wanita. Maka fitnah wanita itu besar. Ya. Jadi kalau wanita udah nggak perlu tampilkan apa-apa. Kalau dia ingin dakwah ya dia bikin tulisan, ya. Dia bikin tulisan yang tidak perlu ada gambar dia, tidak perlu ada suara dia, tulisan share. Atau dia kalau punya keahlian motion graphic, dia bikin motion graphic di YouTube, ya, bikin animasi yang halal, yang tidak bermasalah. Silakan. Adapun bagi laki-laki, pada asalnya laki-laki nggak masalah terlihat oleh wanita. Karena sudah saya bahas juga, hukum asalnya wanita boleh lihat laki-laki. Nah, sebagaimana Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang latihan pedang di Masjid Nabawi, dan Nabi tidak ingkar. Bahkan Nabi fasilitasi Aisyah untuk bersandar di pundaknya. Jadi laki-laki nggak masalah bikin konten pada asalnya. Ya, dia berdakwah, dia berceramah, nggak ada masalah. Ya. Dilihat oleh akhwat, hukum asalnya boleh. Namun ketika si akhwat ini merasa terfitnah oleh si ustadz atau si ikhwan tersebut yang bikin konten, maka dia harus tutup. Jadi ketika itu yang harus melakukan sesuatu yang nontonnya, bukan berarti yang ustadznya atau yang ikhwannya langsung berhenti buat konten, bukan. Jadi demikian. Kalau perempuan fitnahnya besar, jelas. Kalau laki-laki, maka pada asalnya wanita boleh lihat laki-laki dan nggak apa-apa dia bikin konten. Dan tentunya laki-laki ketika dia bikin konten, bikin video gitu ya, dia berusaha menjaga wibawa, menjaga muruahnya. Ya, jangan dia misalnya, mohon maaf ya, misalnya tebar pesona, ya, sok ganteng, kemudian dia dengan gestur-gestur tertentu yang ingin menggoda wanita, atau dengan gaya bahasa tertentu yang supaya dia disukai wanita, ini nggak boleh. Apakah dia ustadz atau ataupun bukan ustadz, nggak boleh. Dia jangan menampilkan hal-hal seperti itu. Kalau dia ingin dakwah, full dakwah, ikhlaskan niat untuk dakwah. Jangan ingin cari perhatian akhwat. Kalau dia ingin
bikin konten iklan, ya sudah bikin konten iklan untuk produknya, nggak usah sambil tebar pesona, ya nggak usah sambil modus-modus akhwat. Jadi kurangi potensi-potensi adanya fitnah dari akhwat kepada dia, seperti itu. Secara umum seperti itu. Jadi kalau wanita sama sekali nggak usah menampilkan apapun dari dirinya. Adapun kalau laki-laki maka silakan. Ya. Karena laki-laki boleh dilihat oleh wanita pada hukum asalnya. Kecuali kalau dia menjadi fitnah maka wanitanya yang nutup. Ya. Dia jangan tonton lagi, dia cari tontonannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dakwah semampumu.